Oke, kita akan kembali belajar matematika wajib, masih tentang barisan dan deret, melanjutkan materi sebelumnya yang telah kita pelajari di kelas di online kelas tentang aplikasi barisan. Dan di video ini kita akan belajar anuitas. Apa sih sebenarnya anuitas itu? Saya beri contoh, misalkan nih, seseorang meminjam uang di bank sebesar 100 juta, lalu dia mau mengembalikan uang itu di bank, tapi tidak bisa nih mengembalikan total 100 juta nih. Maksudnya mau kasih kembali sebanyak 100 juta tidak bisa. Maka dia mau mencicil uang tersebut. Lalu ketika seseorang meminjam di suatu tempat, itu pasti ada bunganya. Kalau ada prinsip anuitas itu cicilan ya. Kalau ada prinsip anuitas, pasti ada bunga di sana. Bunga yang dimaksud adalah bunga, bukan bunga bermekaran di taman, tidak ya, tapi bunga dari pinjaman. Nah, sebenarnya anuitas ini dalam makna sederhananya adalah cicilan. Kita lihat definisi anuitas sendiri. Anuitas adalah pembayaran ataupun penerimaan yang nilainya tetap, yang bila dibayar ataupun diterima dalam kurun waktu tertentu tetap sama ya. Selanjutnya apa sih manfaat atau tujuan dari adanya anuitas? Anuitas ini bertujuan untuk mempermudah nasabah dalam membayar bunga angsuran tiap periode karena besar pembayarannya tetap. Jadi maksudnya begini, adanya anuitas ini, ingat, anuitas itu kan cicilan nih. Mencicil adanya anuitas ini membantu seseorang dalam membayar sesuatu. Misalkan, seseorang meminjam uang di bank sebesar 100 juta nih, seperti contoh tadi. Dia mau mengembalikan uang itu perlahan-lahan. Dia tidak mampu mengembalikan sebesar 100 juta dalam sekali pengembalian. Maka dia mau mengembalikan dengan cara mencicil. Nah, adanya anuitas atau cicilan ini membantu seseorang untuk membayar sesuatu. Atau contoh misalkan, seseorang mau beli motor di dealer. Contoh nih, sebagai contoh. Motornya harga 36 juta, tapi dia belum punya uang sebesar 36 juta. Yang dia punya baru misalkan, contoh, ternyata dia baru pegang uang tuh 5 juta. Jadi, dia mau mencicil per bulannya, mencicil si motornya itu. Nah, itulah manfaatnya anuitas atau cicilan ini. Membantu mempermudah nasabah atau seseorang dalam membayar sesuatu. Nah, rumus dari anuitas adalah ini. A sama dengan M dikali I per 1 kurang 1 plus I pangkat negatif N. A itu besar anuitas, M itu modal atau total pinjaman, I itu persentase bunga, dan N periode anuitas, atau dalam bahasa sederhana kita bisa bilang N ini periode mencicil. Nah, mari kita sama-sama saya jelaskan ke kalian prinsip dasar dari anuitas itu seperti apa sebenarnya. Sebagai contoh yang paling sederhana ya. Si A, andai kata ada seseorang, kita sebut saja si A, meminjam uang sebesar 100.000 kepada si B. Lalu ternyata si A ini mau kasih kembali nih uangnya kepada si B, tapi tidak bisa mengembalikan uang atau belum mampu lah ceritanya, sebagai contoh ya. Belum mampu mengembalikan uang 100.000 ini dalam satu kali pengembalian. Dia mau mencicilnya. Nah, ternyata si B memperlakukan bunga dalam peminjaman uang. Jadi kalau dia mau meminjamkan uang kepada temannya, ada bunganya. Sebagai contoh, supaya kalian paham, prinsip dasar dari anuitas itu seperti apa, atau prinsip dasar dari cicilan. Contoh nih, tadi kan dia pinjamnya uang 100.000 kan, lalu si B memperlakukan bunga pada pinjamannya itu sebesar 10% per bulan. Lalu N-nya atau periode anuitas atau periode cicilannya itu hanya 10 bulan. Nah, jadi total keseluruhan uang yang harus dikembalikan si A kepada si B itu adalah
100.000 ditambah 10% ditambah bunganya. Jadi 100.000 ditambah 10% kali 100. 10% dari 100.000 itu kan 10.000 kan. Jadi sebenarnya uang yang akan dikembalikan si A kepada si B itu sebanyak 110.000 selama 10 bulan dengan bunga atau persentase bunga sebesar 10%. Nah, prinsip dasar dari anuitas atau cicilan itu ketika seseorang mencicil, sebenarnya dia sedang membayar dua komponen utama, yaitu modal awal dan bunganya. Jadi kalau kita pakai contoh dari si A dan si B ini, sebenarnya kan tadi yang meminjam uang kan si A kepada si B kan. Sebenarnya si A ini membayar kepada si B sebesar modal awal plus bunganya. Kalau modal awalnya 100, bunganya adalah 10% dari 100.000 kan. Berarti 10% dikali 100.000 itu adalah 10.000. Berarti sebenarnya yang dibayar sama si A kepada si B itu adalah 100.000 ditambah 10.000. 10.000 itu adalah bunganya ya. 10% dari 100. Jadi total semuanya yang dia cicil, si A yang si A cicil kepada si B itu adalah 110.000. Nah, itu adalah total anuitas ya, total cicilannya kepada total cicilan si A kepada si B. Lalu kita perhatikan, katanya N-nya atau periode anuitasnya 10 bulan. Kita kembali melihat definisi dari anuitas. Pembayaran atau penerimaan yang nilainya tetap. Jadi kalau ada 110.000 di mana modalnya 100, bunganya 10.000, terus bayarnya selama 10 bulan nih. Berarti setiap 1 bulan harus bayar berapa? Supaya di bulan pertama, kedua, ketiga, keempat, sampai bulan ke-10 bayarnya tetap sama semua. Tetapi nanti hasil akhirnya atau jumlah daripada total yang telah dibayar si A kepada si B selama 10 bulan itu totalnya 110.000. Bagaimana caranya? Tinggal kita bagi saja. 100.000, modal awalnya kan 100.000 nih. Kalau dibayar 10 bulan berarti tinggal 100.000 dibagi 10. 10.000. Lalu bunganya itu kan 10.000 nih selama 10 bulan. Dari mana 10.000? Kembali melihat ini ya, 10% dikali 100.000. Nah, kalau pembayarannya 10 bulan, berarti kita tinggal bagi saja. Supaya sama rata kan, di dalam 10 bulan itu, 10.000 dibagi 10, 1.000. Jadi, anuitas atau cicilan yang dibayar si A per bulannya, dalam 10 bulan, jangka waktu atau periode cicilannya atau periode anuitasnya adalah 10.000 ditambah 1.000. Totalnya adalah 11.000. Jadi anuitas per bulan atau cicilan per bulan yang dibayar si A adalah 11.000. Dimana nanti ketika selama 10 bulan, dari bulan pertama 11.000, bulan kedua 11.000, bulan ketiga 11.000 sampai bulan ke-10, totalnya itu sebanyak 110.000. Nah, ini adalah prinsip dasar dari anuitas atau bahasa sederhananya cicilan, di mana cicilan itu atau anuitas itu mengandung dua komponen. Atau kalau misalkan seseorang mencicil, itu dia sedang membayar dua komponen sebenarnya, yaitu modal awal dan bunganya. Nah, seperti itu ya untuk prinsip anuitas sendiri. Rumus yang akan dipakai yaitu yang ini adalah rumus anuitas ya. Kita akan masuk ke contoh supaya kita sama-sama memahami seperti apa contoh soal anuitas di dalam kehidupan sehari-hari. Oke, ini dia contohnya. Ibu Depi membeli sebuah sepeda motor dari dealer dengan menggunakan sistem anuitas. Berarti dia mencicil ya. Pada pembayaran kreditnya, harga motor tersebut adalah 10 juta dengan menggunakan tingkat suku bunga 4% per tahun. Ibu Depi berencana melunaskan kreditnya dengan 6 kali anuitas
hitunglah anuitas yang dibayarkan oleh Ibu Depi. Mari kita sama-sama melihat apa saja yang diketahui dari soal ini. Yang pertama, M-nya atau modal awalnya, pinjaman awalnya. Karena ini tentang harga motor, berarti harga motor awalnya ya, harga dasarnya yaitu 10 juta. Lalu menggunakan sistem anuitas, berarti si Ibu Depi nih mau mencicil. Ceritanya di dalam soal ini Ibu Depi belum punya cukup uang sebanyak 10 juta untuk membeli motor. Jadi Ibu Depi mau mencicil, tapi belum tahu kira-kira Ibu Depi tuh mau cicil selama 6 kali, hanya belum tahu nih. Selama 6 kali itu harus cicil berapa, harus bayar berapa. Makanya kita harus cari besar anuitasnya. Nah, M-nya adalah 10 juta rupiah. Lalu I-nya itu 4%, I atau tingkat suku bunga atau persentase bunganya 4% per tahun. N-nya atau periode anuitasnya adalah 6 kali anuitas, jadi 6 kali cicilan. Nah, sekarang apa yang ditanya? Besar anuitasnya. Artinya yang ditanyakan itu kira-kira di 6 kali anuitasnya, setiap kali pembayaran tuh Ibu Depi harus bayar berapa? Supaya nanti totalnya menjadi 10 juta ditambah bunganya. Ingat, tadi kan prinsip dasar dari anuitas itu kan membayar 2 komponen kan? Bayar modal awal dan bunga. Nah, kita tinggal langsung lanjut dengan masukkan rumus anuitas seperti ini, lalu masukkan nilai-nilainya. M-nya 10 juta dikali I kan 4%. 4% itu 4/100. 1 kurang 1 plus I yang di sini saya menulisnya di dalam bentuk desimal. Ini I kan 4/100. 4/100 nilainya adalah 0,04 kalau ditulis dalam bentuk desimal, dipangkatkan negatif N. N-nya tadi 6 kali, jadi dipangkatkan negatif N. Lalu kita lanjut. Untuk bagian pembilangnya, 10 juta dibagi 100 itu 100.000. Lalu di sini tersisa 100 dibagi dirinya sendiri adalah 1. Untuk bagian pembilang tersisa 100.000 dikali 4/1. Lalu di bagian penyebutnya kita operasikan yang di dalam kurung nih. 1 plus 0,04. Hasilnya adalah 1,04. Kita operasikan satu persatu. Bagian penyebut dulu. Pembilang 100.000 dikali 4/1. Hasilnya adalah 400. Kemudian perhatikan yang bagian ini yang di penyebut 1,04 pangkat negatif 6. Kalau kita kembali melihat sifat pangkat yang seperti ini, A pangkat negatif B itu sama dengan 1 per A pangkat B. Jadi bentuk yang ini 1,04 dipangkatkan negatif 6 tuh bisa dituliskan seperti ini. Jadi yang pembilang ini kita tulis kembali 400.000 kurang. Hanya yang kita ubah penulisannya karena kita mau menuliskan berdasarkan sifat pemangkatan ya. Ini menjadi 1 per 1,04 dipangkatkan 6. Ini berdasarkan sifat yang ini. Selanjutnya kita operasikan satu persatu. Di sini terlihat sangat banyak ya, karena saya mencoba menjabarkan satu persatu dan menulis semua nilainya. 1 per 1,04 pangkat 6. Kita operasikan dulu yang bagian 1,04 pangkat 6. Hasilnya yang ini 1,265 sekian. Lanjutkan. 1 dibagi 1,2653 sekian, hasilnya adalah 0,7903 sekian. Dan langkah selanjutnya kita operasikan yang bagian penyebutnya yang ini 1 kurang 0,79 sekian. Hasilnya seperti ini.
Yang terakhir kita tinggal operasikan pembilang dibagi penyebutnya. Dapatlah hasilnya seperti ini. Dan hasil akhirnya kalau kita baca di dalam bentuk rupiah, ini adalah 1.907.619 rupiah 0248052 sen. Nah, kita bulatkan saja. Kita tulis di dalam bentuk seperti ini. Kalau kita sudah melakukan pembulatan, berarti tidak lagi menggunakan tanda sama dengan ya, tetapi setara dengan. Yaitu kita hilangkan yang bagian sennya, yang ini nih. Tersisa 1.907.619 rupiah. Jadi kalau kita mengambil kesimpulan, jadi besarnya anuitas atau cicilan yang harus dibayar Ibu Depi di setiap kali pembayarannya, di mana 6 kali pembayaran itu sebesar kurang lebih 1.907.619 rupiah. Kenapa kurang lebih? Karena di sini tandanya setara dengan. Oke, perhatikan baik-baik. Di sini terlihat seperti seolah-olah sangat banyak ya operasinya yang ini. Sebenarnya hanya sedikit, tapi karena ini terlihat sangat banyak karena saya mencoba untuk menjabarkan satu persatu, menuliskan nilainya satu persatu. Tapi kalau kalian menggunakan kalkulator ilmiah dengan mencakar satu kali ini saja, ini cakar ke dalam kalkulator ilmiah sudah langsung dapat hasil yang ini ya. Ini terlihat sangat banyak karena saya mencoba menjabarkan satu persatu supaya kalian lebih paham. Oke, kita akan lanjut ke contoh selanjutnya. Ke contoh berikut. Oke, ini dia contohnya. K meminjam uang di bank sebesar M yang akan dilunasi dengan anuitas bulanan selama 1 bulan dengan suku bunga 1% per bulan sebesar 200.000. Besar pinjaman K adalah, perhatikan yang ditanyakan adalah besar pinjaman K. Berarti M nih. Oke, kita lihat dulu apa yang diketahui kira-kira dari soal ini. Yang pertama, K meminjam uang di bank sebesar M, berarti modal atau pinjaman awalnya itu sebesar M. Yang berikutnya, dengan suku bunga 1% per bulan, berarti I-nya 1% per bulan, N-nya berapa? N-nya itu selama 1 tahun. Perhatikan, N itu selalu mengikuti I ya. Karena I-nya per bulan, sedangkan N-nya kan 1 tahun, berarti kita tinggal ubah saja. Ternyata di dalam 1 tahun itu ada 12 bulan, supaya sama-sama bulan. Jadi yang akan masuk ke rumus nanti adalah si 12 bulan ini. Nah, kita lihat apa lagi yang diketahui. Ternyata diketahui di sini anuitas bulanan selama 1 tahun dengan suku bunga 1% per bulan sebesar 200.000. Dan ternyata sudah diketahui anuitasnya ya, A-nya. Kalau selama setiap bulan, selama 12 bulan, si K ini mencicil atau membayar anuitas sebesar 200.000. Nah, berarti apa dong yang ditanyakan? Yang jelas yang ditanyakan adalah yang ini, yang belum diketahui. Yaitu ini, besar pinjaman K. Kita langsung masuk ke dalam rumus anuitas, supaya kita langsung kerja. Masukkan nilai-nilainya. Pertama, anuitasnya 200.000 K. Dikali sama dengan M dikali I itu 1%, per 1 kurang 1 plus I, 1 plus 1% dipangkatkan negatif N. Ingat, N ini kan harus mengikuti I kan? Jadi N-nya adalah 12 bulan yang masuk ke dalam rumus ini. Jadi dipangkatkan negatif 12. Kita lanjutkan seperti ini. Penulisan yang ini dengan yang ini pada prinsipnya sama. Apa yang diubah? Lihat. Yang diubah hanya bagian I-nya ya. 1% itu kan 1 per 100. 1% itu 1 per 100. 1 per 100 hanya dijabarkan saja. Supaya lebih paham. Kalian lebih paham. Selanjutnya sama juga penulisan yang ini sama ya.
1 bagi 100 atau 1 per 100 itu hasilnya 0,01. Di sini 1,01 itu diperoleh dari 1 plus 1 per 100 atau 1 ditambah 0,01. Hasilnya adalah 1,01 dipangkatkan negatif 12. Perhatikan, khusus untuk 1,01 pangkat negatif 12, kita pakai aturan pangkat seperti soal sebelumnya. Jadi dapat ditulis seperti ini, 1 per 1,01 dipangkatkan 12. Oke, kita sederhanakan 1 per 1, kita operasikan 1 per 1. Yang 1,01 pangkat 12 hasilnya yang ini, 1,126 sekian. Selanjutnya, kita lanjutkan operasinya. Di sini saya mencoba menulisnya 1 per 1 ya, supaya kalian lebih paham. 1 per 1,126 sekian kita bagi, kita operasikan. Dapatlah hasilnya, yaitu sebesar 0,887 sekian. Dan kita lanjutkan operasikan yang bagian sini. Yang ini 1 kurang 0,88 sekian. Hasilnya adalah 0,1125 sekian. Langkah selanjutnya, kan yang ditanyakan N ini kan. Nah, sesungguhnya 200 ini kita bisa tulis dalam bentuk pecahan, yaitu 200 per 1 kan. Kita bisa kali silang nih. 200.000 dikali 0,1 sekian itu sama dengan M kali 0,01 dikali, yang di sini kan ada per 1, berarti dikali 1. Hasilnya seperti ini. Kali silang ya tadi ya. 200.000 dikali 0,01 sekian itu sama dengan M dikali 0,01. Kenapa M dikali 0,01? Karena 200.000 ini kan pecahan yang penyebutnya 1 atau 200.000 per 1. Jadi kalau M dikali 0,01 dikali 1, hasilnya kan di ring sendiri. Sehingga di sini kita langsung menulis M dikali 0,01. Selanjutnya yang harus kita operasikan adalah yang ini. Kalikan, dapat hasilnya seperti ini, yaitu 22.510,115494 sama dengan M dikali 0,01. Sekarang yang ditanyakan M-nya kan. Yang ini kan bentuk perkalian nih. Berarti untuk mendapatkan N-nya kita akan masuk ke dalam bentuk pembagian seperti ini. Lalu kita operasikan ini. 22.510,11 sekian dibagi 0,01, hasilnya seperti ini. Kalau kita baca dalam bentuk rupiah adalah 2.251.015 rupiah 494 sen. Nah, kita hapus saja sennya. Ini pembulatan, kita hapus saja sennya. Penulisannya seperti ini. Berarti menjadi setara dengan ya, M setara dengan 2.251.015 rupiah. Jadi kalau kita ambil kesimpulan, besar tabungan K di bank itu kurang lebih 2.251.015 rupiah. Kenapa pakai kalimat kurang lebih? Nah, yang tadi di sini setara dengan, bukan sama dengan, karena kita hilangkan sennya ya. Oke. Untuk contoh anuitas seperti itu saja. Kita akan melanjutkan latihan soal di pertemuan selanjutnya. Oke. Thank you.